Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, kembali bertemu dengan Bapak Willy Anggrian dalam channel kesayangan kita semua. Abang Willy, berbagi itu pintar. Ya, kali ini Bapak akan membagikan materi ya. Materi pertama pada kelas 9 semester ganjil, tepatnya pada pelajaran IPA di SMP ya. Ya, di sini Bapak ngajar di SMP Negeri 1 Meraksa Aji. Nama Bapak Willy Anggrian SPD. Yuk kita langsung mulai pelajaran pertama kita. Nah, pada pelajaran pertama kita Bapak ambil dari kompetensi dasar. Yang pertama yaitu 3.1, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian kadi keterampilannya menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Oke. Bapak akan bagikan ini dia materinya. Jadi dari kadi tadi, kadi keterampilan maupun pengetahuannya berkaitan dengan reproduksi manusia. Maka di sini pada materi pertama kita sebut saja materinya sistem reproduksi manusia. Tuh, lihat tuh. Keren ya. Ya, ini dia peta konsep pada materi kita selama beberapa waktu ke depan, yaitu sistem reproduksi manusia. Nah, sistem reproduksi manusia ada pada pria maupun pada wanita. Kalau pada pria apa aja, kemudian menghasilkan apa. Terus wanita juga ada apa aja, kemudian menghasilkan apa, dan kalau mereka bertemu jadinya apa. Kemudian sistem reproduksi manusia ternyata ada kelainan dan penyakitnya loh. Kemudian bagaimana ya kita menjaga kesehatan pada organ reproduksi, kita akan bahas pada materi kita yang pertama ini. Tapi di video ini Bapak hanya masih menjelaskan mengenai sistem reproduksi manusia pada pria maupun pada wanita. Oke, yuk kita mulai materinya. Nah, anak-anak yang saya sayangi, untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme punya kemampuan untuk reproduksi atau berkembang biak. Begitu juga pada manusia. Nah, sistem reproduksi pria beda dengan wanita. Iya nggak ya? Kemudian, apa sih fungsi dari alat kelamin jantan dan betina? Bagaimana proses terbentuknya janin? Kemudian, mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi? Penasaran? Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ini dia sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria fungsinya untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sebagai sperma. Jadi sistem reproduksi pria fungsinya menghasilkan sel kelamin yang disebut sebagai sperma. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Ya, nih organ-organ penyusun sistem reproduksi pria apa aja sih? Kurang lebih ada 10 organnya. Yang pertama ada namanya testis. Testis itu untuk apa sih? Testis itu fungsinya untuk menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Jadi kalau yang menghasilkan sel sperma adalah testis dan menghasilkan juga hormon-hormon reproduksi pada laki-laki. Kemudian ada namanya skrotum. Apa itu? Yaitu kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Jadi dirawat di sana, diatur suhunya. Kalau kepanasan berarti skrotumnya ngapain, kalau kedinginan skrotumnya ngapain. Kamu akan tahu. Dan atau kamu rasakan sendiri, gitu ya. Kalau yang laki-laki loh ya, itu yang laki-laki. Kemudian ada namanya tubulus seminiferus. Saluran yang terdapat di testis ya, dan fungsinya sebagai tempat pembentukan sperma. Jadi tempat membentuknya itu nih di tubulus seminiferus. Ini saluran ya. Kemudian sel interstisial.
Itu di mana? Ini terdapat di testis kita, para laki-laki, yang fungsinya untuk menghasilkan hormon kelamin pada pria. Kemudian ada namanya sel Sertoli, ya. Sel Sertoli itu juga terdapat di testis. Fungsinya untuk menyediakan makanan bagi sperma. Sudah dirawat, diangetin atau dibuat suhunya senyaman mungkin, kemudian dikasih makan. Ternyata sperma juga butuh makanan. Ya, sel itu makan ya. Yang menyediakan siapa? Yaitu sel Sertoli. Kemudian ada namanya penis. Penis itu alat kopulasi. Ada lagi namanya vas deferens, yaitu tugasnya menyalurkan sperma ke kantong sperma. Ada lagi namanya ductus epididymis, yaitu tempat pematangan dan penyimpanan sementara dari sperma. Kemudian ada namanya kantong sperma. Namanya kantong berarti tempat nampung sperma. Nah, lanjut. Kemudian ada namanya kelenjar prostat dan kelenjar chopper. Fungsinya apa? Untuk menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Gitu ya. Ini dia gambarannya. Ya, ini pada laki-laki. Pada laki-laki nampak dari samping sepertinya ya. Nah, ada namanya kantung kemih. Pipis loh, kantong pipis kita ya. Kalau kamu lagi kebelet pipis akan terasa di sini kan ya. Kemudian ada namanya vas deferens. Vas deferens ini saluran ya. Saluran apa tadi? Saluran coba kita lihat. Nih, untuk nyalurin sperma ke kantong skrotum gitu ya, kantong sperma. Kemudian uretra, ini saluran dari kantung kemih menuju ke penis. Nah, penis itu apa ini ya? Ini penis ini penis namanya. Kemudian ureter ya. Nah, ini nyalurin ke sini. Kemudian vesicula seminalis, ya letaknya di sini ya. Kemudian ada saluran ejakulasi ya. Di sini. Jadi numpuk di sini ya, saluran-saluran pipa-pipa ada di sini. Kemudian kelenjar prostat ada di sini nih, kelenjar prostat ya. Kemudian anus ya, otomatis berhubungan juga sistem reproduksi kita berhimpitan dengan tempat kita buang ya. Buang yang udah nggak kepake ya. Pup kita ini anus ya. Kemudian ductus epididymis. Nih ductus epididymis nih kelenjar yang di sini nih. Ya. Kemudian testis ini ya, kalau kamu nyebutnya mungkin endok ya, telur. Testis kita ada 2 kalau laki-laki ya. Telur kita itu namanya testis. Tempat apa tadi? Tempat untuk menghasilkan sperma. Kemudian skrotum. Skrotum itu adalah kantung ya, yang kita mungkin sebutnya kantung semar lah mungkin ya ini kantungmu itu namanya skrotum. Jadi yang nampak biasanya antara skrotum, testis dan penis ini ya, yang mungkin bisa kita lihat dan kita rasakan. Kalau testis ada di dalam skrotum tapi ya. Kita lanjut ke sistem reproduksi pada wanita. Prianya udah. Kalau pada wanita terdapat sepasang ovarium yang fungsinya untuk menghasilkan ovum. Jadi laki-laki tadi pabriknya juga 2 ya, namanya testis. Kalau perempuan pabriknya juga 2. Pabrik selnya namanya ovarium. Menghasilkan apa? Menghasilkan sel telur yang namanya ovum. Kemudian setiap ovarium punya saluran telur yang disebut dengan tuba falopi. Ya, saluran telur yang disebut tuba falopi. Kedua saluran telur bermuara ya. Ini namanya ovarium. Ovariumnya ada 2, tempat menghasilkan ovum. Kemudian mereka itu ada jalan namanya tuba falopi. Nah, tempat bertemunya kedua jalan itu tuba falopi namanya uterus, bermuara pada uterus. Uterus itu kita sebutnya biasanya sebagai rahim. Nah, leher rahim
ya. Jadi ini rahim, kemudian ada lehernya, itu namanya serviks. Berhubungan langsung dengan tempat keluarnya bayi. Tempat keluarnya bayi yang disebut sebagai vagina. Ini gambarannya kurang lebih. Nih, ada pembuluh darah. Kemudian ini ovarium pada wanita. Ovariumnya ada sepasang, ada 2 tempat menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, tempatnya ya ada namanya salurannya namanya tuba fallopi. Kemudian tempat muaranya ini namanya uterus atau rahim. Saluran rahim itu namanya serviks. Tempat yang berhubungan langsung juga dengan tempat keluarnya bayi atau vagina. Kurang lebih seperti ini gambarannya ya. Oke. Sepertinya demikian ya untuk alat reproduksi pada pria dan wanita. Selanjutnya kalau dari peta konsep tadi berarti besok kita bahas apa ya? Tunggu saja pada video saya berikutnya ya. Jadi jangan lupa untuk simak video-video Bapak berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sehat, tetap sehat, jaga kesehatan, patuhi 5M. Kemudian semoga kita terhindar dari virus COVID ya. Dan kalau yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan. Salam pintar, berbagi itu pintar. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.